semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang kelihatannya selalu berhasil, selalu bisa bangkit dari kegagalan, sementara yang lain gampang banget menyerah? Padahal mungkin mereka punya kesempatan yang sama, atau bahkan memulai dari titik yang lebih sulit. Jawabannya? Seringkali bukan karena keberuntungan atau bakat semata, tapi ada satu hal fundamental yang membedakan mereka, mindset atau pola pikir. Ya, mindset ini seperti sistem operasi di dalam otak kita. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas soal mindset, apa saja jenisnya, dan yang paling penting, Bagaimana kita bisa membangun mindset yang akan membawa kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan? Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. mindset itu pada dasarnya adalah kumpulan keyakinan atau cara berpikir yang membentuk kebiasaan dan perilaku kita. Ini adalah lensa yang kita gunakan untuk melihat diri sendiri, kemampuan kita, dan dunia di sekitar kita. Menurut seorang psikolog ternama dari Stanford University, Carol Dweck, secara garis besar, ada dua jenis mindset yang dimiliki manusia. Fixed mindset atau pola pikir tetap, dan growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Nah, perbedaan keduanya ini sangat besar dan dampaknya luar biasa loh. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan mindset ini percaya bahwa kualitas dasar mereka seperti kecerdasan atau bakat adalah sifat yang tetap dan tidak bisa diubah. Ibaratnya, sudah dari sananya begitu. Mereka berpikir, saya memang gak jago matematika, atau saya bukan tipe orang yang kreatif. Akibatnya apa? Mereka cenderung menghindari tantangan karena takut gagal dan terlihat bodoh. Bagi mereka, kegagalan adalah bukti bahwa mereka tidak punya kemampuan. Jadi, daripada mengambil risiko, lebih baik main aman saja di zona nyaman. Kritik juga sering dianggap sebagai serangan pribadi, bukan sebagai masukan untuk berkembang. Mereka lebih fokus untuk kelihatan pintar daripada benar-benar belajar dan menjadi lebih pintar. Sekarang, mari kita lihat lawannya. Growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ini adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan kita bisa dikembangkan melalui dedikasi, usaha keras, dan belajar dari pengalaman. Mereka paham bahwa otak kita itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat jadinya. Ketika mereka menghadapi kegagalan, mereka tidak melihatnya sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, mereka akan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari sini? Atau strategi apa yang bisa saya coba selanjutnya? Apakah kita lebih sering berpikir seperti si pola pikir tetap atau si pola pikir bertumbuh? Jujur saja, kita semua pasti punya campuran keduanya dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin di bidang pekerjaan kita punya growth mindset, tapi dalam urusan hubungan kita punya fixed mindset. Kuncinya adalah menyadari kecenderungan kita dan secara sadar memilih untuk mengadopsi growth mindset lebih sering. Kabar baiknya adalah mindset bukanlah takdir. Kita bisa melatihnya. Sama seperti melatih otot di gym, kita bisa melatih otak kita untuk memiliki pola pikir bertumbuh. Sadari suara-suara di kepala kita yang bernada fixed mindset. Misalnya, saat kita gagal melakukan sesuatu dan muncul pikiran, tuh kan, aku memang payah. Sadari itu, jangan langsung diterima sebagai kebenaran. Setelah menyadarinya, langkah kedua,
adalah menantang pikiran itu. Gantikan dengan sudut pandang growth mindset. Katakan pada diri sendiri, oke, kali ini gagal. Bukan berarti aku payah, tapi berarti strategiku belum tepat. Apa yang bisa aku perbaiki untuk percobaan berikutnya? Ini adalah dialog internal yang sangat kuat. Kalau hasilnya bagus, mereka merasa hebat. Kalau hasilnya jelek, mereka merasa gagal total. Sebaliknya, orang dengan growth mindset menghargai prosesnya, usaha yang dikeluarkan, strategi yang dicoba, pelajaran yang didapat di sepanjang jalan. Katakan, aku bangga sudah berusaha keras. Atau aku senang bisa belajar hal baru hari ini, terlepas dari apapun hasilnya. Selanjutnya, carilah tantangan. Jangan terus-terusan bersembunyi di zona nyaman. Zona nyaman memang enak, tapi tidak ada pertumbuhan di sana. Cobalah hal-hal baru yang sedikit di luar jangkauan kemampuanmu saat ini. Mungkin belajar bahasa baru, mencoba resep masakan yang rumit, atau mengambil proyek baru di kantor yang belum pernah kamu kerjakan. Saat kamu berhasil melewati tantangan itu, sekecil apapun, otakmu akan mendapatkan bukti bahwa kamu bisa tumbuh dan berkembang. Ini akan memperkuat sirkuit growth mindset di otakmu. Belajar dari kegagalan adalah pilar berikutnya. Michael Jordan, legenda basket dunia, pernah berkata, saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil. Lihatlah kegagalan bukan sebagai vonis, tapi sebagai data. Setiap kali kamu jatuh, jangan hanya berbaring di sana. Bangkit, bersihkan debu di bajumu. Analisis kenapa kamu jatuh, dan ambil langkah berikutnya dengan lebih bijak. Semua orang sukses yang kita kenal pasti pernah mengalami kegagalan. Bedanya mereka tidak membiarkan kegagalan itu menghentikan mereka. Jika kita terus-menerus bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluh, pesimis, dan menyalahkan keadaan, energi kita akan ikut terkuras. Potensi kita tidak terbatas. Batasan itu seringkali hanya ada di dalam pikiran kita sendiri. Dengan mengubah cara kita berpikir, kita benar-benar bisa mengubah hidup kita. Mulailah dari hal kecil. Mulai dari sekarang. Kenali suara fixed mindset di kepalamu. Tantang itu dan ganti dengan narasi pertumbuhan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh dorongan semangat. Dan pastinya subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.